Jadi kita akan coba pada saat ini bagaimana how to introduction tentang transnational crime. Kemudian topik hari ini yang kita akan coba diskusikan bersama adalah apa, ya tadi saya sudah coba untuk ke kalian definisi dan jenis-jenis kejahatan transnasional. Tadi juga dari ketua kelas mengatakan tentang karakteristik kejahatan transnasional, kemudian konvensi dan ketentuan hukum terkait kejahatan transnasional. Kemudian ada kesimpulan dan diskusi. Diskusi ini maksudnya adalah kalian membahas dan mengirimkan nantinya ke email, baik email saya maupun email Pak Didi. Kemudian nanti kita akan koreksi kira-kira pemahaman kalian, ya, kaitan dengan apa yang akan atau yang kita bicarakan. Kalau definisi tentang kejahatan transnasional, saya minta coba dibacakan yang ada di screen kalian oleh mahasiswa Satya Adi, coba. Mohon izin, Jenderal. Definisi kejahatan transnasional dari PNR. Transnational crime is understood as crime that take place across the border of two or more countries. Global crime has a similar definition as it is criminal activity conducted across the globe. Transnational crime has been a part of international relations and international trade for sometimes. Terima kasih. Nanti kalian perlu juga ya untuk kelas S2 ini kalian improve juga bahasa Inggris kalian, karena kalau saya lihat bacanya juga jarang melihat referensi-referensi dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kalian lihat dari definisi baik dari United Nations maupun dari academician, pakar internasional, ini kalau bicara tentang transnasional ini berbicara tentang cross border, ya. Jadi antar negara ini yang perlu. Kemudian dari saya juga, jadi selalu kita cross border. Dari melewati satu negara maupun beberapa negara. Kemudian kita lihat ada kejahatan transnasional menurut United Nations. Jadi yang Kongres United Nations ke-9 on Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Kairo, Egypt, 29 April sampai 8 Mei 1995. Ini, jadi kalian nanti bedakan ya antara kejahatan transnasional nantinya menurut United Nations dan nantinya menurut ASEAN yang kita pakai dalam landasan kerja kita, sehingga terbentuk juga di Mabes Polri, terutama di Badan Reserse Kriminal. Kemudian kalau kalian perhatikan yang menurut PBB itu masuk money laundering, terrorist activities, theft of art and cultural objects, theft of intellectual property, illicit traffic in arms, sea piracy, hijacking on land, insurance fraud, computer crime, environmental crime, trafficking in person, trade human body parts, illicit drug trafficking, fraud, bankruptcy,
infiltration of legal business, corruption, bribery of public official, other offenses committed by organized criminal group. Nanti dari yang ada menurut United Nations atau menurut PBB, kalian juga harus melihat nantinya diperbandingkan dengan yang ASEAN yang kita implementasikan dalam penanganan di Indonesia. Nah ini kejahatan transnasional menurut ASEAN. Kalau kita lihat ini meeting terakhir, the 10th ASEAN, dari beberapa meeting ya, ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime atau yang disebut dengan AMMTC di Kuala Lumpur, Malaysia 2 Oktober 2015. Jadi meetingnya dari yang sebelum-sebelumnya ini berubah terus. Ya, nanti kalian bisa lihat referensi yang ada yang pernah saya ajarkan sebelumnya. Tapi sekarang lihat yang 10 ASEAN Ministerial Meeting on Transnational di Kuala Lumpur 2 Oktober 2015. Kemudian ASEAN Declaration on the Prevention and Control of Transnational Crime Manila 1997. Jadi merujuk kepada itu. Ya. Yang pertama, sebelumnya itu adalah illicit drug trafficking. Sekarang dia terrorism. Yang kedua adalah illicit drugs. Ketiga, arms smuggling. Keempat adalah trafficking in person, money laundering, armed robbery at sea, cybercrime, international economic crime. Kemudian lihat di sini sebelumnya people smuggling itu tidak masuk dalam transnational crime, tapi dia trafficking in person. Tapi penambahan ini people smuggling, especially women and children. Ya, people smuggling, especially women and children. Kemudian wildlife and timber trafficking, ini penambahan 2 ini, wildlife and timber trafficking. Kemudian dari sumbernya Kementerian Luar Negeri itu dia membuat atau merilis itu kaitan dengan trafficking atau transnational criminal organization, narcotics trafficking, human trafficking, firearm trafficking, wildlife trafficking, timber trafficking, kemudian financial crime, money laundering, bulk cash smuggling, high-tech crimes, piracy, data breaches, kemudian identity theft. Kemudian kalau kita lihat yang tadi saya jelaskan, ya bagaimana proses mulai dari 20 Desember 1997, Declaration of Transnational Crime, kemudian tahun 1999 itu baru 6, ya, dia terrorism, narcotic, trafficking in person, money laundering, ship piracy, arms smuggling. Kemudian kalau kita lihat di konvensi Palermo tahun 2000, ini bukan prosesnya itu, tetapi ada proses daripada mengikuti di konvensi memasukin narkotik genocide. Di kita nggak ada counterfeiting, sea piracy, cybercrime. Kemudian pada waktu 11 Oktober 2001 pada waktu ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime yang ketiga, itu menetapkan 8 jenis yang kita pakai lama itu sampai yaitu terrorism, narcotics, trafficking in person, money laundering, sea piracy, arms smuggling, cybercrime, economic international crime. Kemudian kita lihat AMTC 2 Oktober, ya, itu terrorism, narkotik, trafficking in person, money laundering, sea piracy, arms smuggling, dan seterusnya. Yang dimasukin adalah illicit trafficking of wildlife, illicit trafficking of timber, wildlife and timber. Kemudian kita lihat
global dari data yang ada dari Global Financial Integrity 2017, drug trafficking itu estimated annual value-nya jadi 426 miliar, ya billion itu miliar, ya itu kalau million juta dolar, jadi itu tertinggi, di atasnya smart and light weapons trafficking. Dulunya adalah arms smuggling atau small arms and light weapons trafficking. Tetapi kita lihat drug trafficking yang kalau melihat kepada global financial integrity. Kemudian human trafficking sekitar 150,2 miliar dolar. Organ trafficking dan seterusnya. Kemudian karakteristik ya daripada transnational crime sesuai dengan General Assembly Resolution 5525 dari tanggal 15 November, Convention Against Transnational Organized Crime, Artikel 3, Part 2, coba Norman baca. It is committed in more than one state. 2. It is committed in one state, but a substantial part of its preparation, planning, direction, or control takes place in another state. 3. Third, it is committed in one state, but involves an organized criminal group that engage in criminal activities in more than one state. Fourth, it is committed in one state but has substantial effect in another state. Jadi kalau kita lihat karakteristiknya adalah dia pasti terjadi dari lebih dari satu negara. Kemudian dia terjadi di satu negara, tetapi bagian dari persiapannya, perencanaannya, perintahnya, atau controllingnya, atau ya, itu dilakukan dari negara yang lain. Kemudian dia dilakukan juga di satu negara, tapi melibatkan organisasi kejahatan yang terlibat dalam suatu kejahatan yang lebih dari satu negara. Ya. Kemudian dia juga terjadi di satu negara, tapi substansinya, efek itu terjadi di negara lain. Jadi ini yang menjadi karakteristik tadi, bagus tadi dari ketua kelas, itu saya ulangi lagi, dia terjadi di lebih dari satu negara, tapi dia terjadi misalnya dari satu negara, tapi persiapan, perencanaan, perintah itu dan controllingnya itu dari state yang lain, negara yang lain. Atau dia melibatkan, dia terjadi satu negara tapi melibatkan organisasi yang melakukan aktivitas kejahatan lebih dari satu negara. Kemudian dia terjadi di satu negara. Nah, dari karakteristik ini, saya ingin tanya ke ketua kelas. Contohkan dari yang sudah saya jelaskan tadi, beberapa kejahatan yang kira-kira menurut kamu itu dari transnasional dengan bayangannya, ya, kejahatan seperti apa dan bagaimana dari karakteristik ini. Silakan ketua kelas. Mohon izin Jenderal, mohon izin menjawab. Contoh
kejahatan transnasional crime berdasarkan 4 karakteristik ini. Saya mengambil contoh kejahatan narkotika, Jenderal. Jadi dalam beberapa kasus terjadi penangkapan narkotika itu terjadi contohnya di Jakarta beberapa tahun yang lalu adalah 1 ton sabu-sabu. Ternyata perencanaan, perintah, dan persiapannya dilakukan dari negara Cina. Dan kurir yang membawa juga berangkat dari negara Cina, kemudian melintasi beberapa negara, Malaysia, Singapura, sampai ke Jakarta, dan akhirnya bisa dilakukan di penangkapan di Jakarta. Contoh yang kedua yaitu kejahatan trafficking in person, Jenderal. Di mana dalam beberapa kasus imigrasi bersama dengan kepolisian berhasil mengungkap trafficking in person di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Bogor maupun di perbatasan NTT, di mana persiapan dan perencanaannya sudah dimulai dari daerah-daerah Timur Tengah seperti Afghanistan, kemudian negara-negara yang lain. Dampaknya juga dirasakan di negara Indonesia terhadap kejahatan-kejahatan yang kami contohkan tersebut, Jenderal. Mohon izin, Jenderal. Ya, lumayan mulai ada gambaran. Jadi walaupun kita ini, tapi saya maunya ada interaksi ya. Berikutnya kita lihat kalau ini saya lihat ya yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri, tetapi contohnya corruption crime itu masuk dalam kejahatan menurut PBB, tapi menurut ASEAN tidak. Kemudian fisheries crime itu yang diusulkan Indonesia, tapi belum juga diterima menjadi kejahatan transnasional crime. Ini waktu zaman Bu Susi ya menjadi Menteri KKP. Jadi ini upaya Indonesia memasukkan kejahatan di bidang perikanan sebagai dari kelintas negara ini pada waktu juga oleh Ibu Susi waktu itu untuk memasukkan. Jadi sampai dengan sekarang belum ini. Nah, nanti kita lihat apakah akan ada dalam Senior Officer Meeting on Transnational Crime atau juga dari ASEAN Meeting, Minister Meeting on Transnational Crime. Kemudian contohnya juga ini adalah kasus yang berakibat sama seperti interpretasi tadi yang sampaikan Polwan tadi itu. Sama juga contohnya cybercrime, itu dia dilakukan di negara lain, contohnya hacking dan sebagainya, terus melakukan kejahatan di tempat lain, ya, atau akibatnya terjadi di tempat lain. Itu kenapa cybercrime juga masuk dalam transnational crime. Ada juga contohnya menurut dari Interpol, kejahatan transnasional berdampak tidak langsung ke negara. Contohnya kartel narkoba melakukan transaksi di negara asal. Kemudian keuntungan transaksi ilegal membuka perusahaan di luar negeri sebagai wadah money laundering. Jadi kita lihat sudah ada kejahatan narkotika, juga ada kejahatan pencucian uang. Kemudian perusahaan menjual produk di bawah harga pasar karena memang tidak diorientasikan untuk mencari keuntungan. Jadi bentuk money launderingnya dari duit narkotik itu dia menjual produk yang di bawah harga. Padahal duitnya itu berasal dari duit narkotik. Kemudian terjadi ketidakseimbangan persaingan bisnis dan harga pasar karena memang ini dilakukan untuk mencuci uang. Kemudian perusahaan lain yang sah sulit untuk bersaing dan akhirnya mengalami kebangkrutan.
Jadi dia tidak ini, tetapi seakan-akan dia membuka perusahaan di luar negeri, kemudian dia masuk lagi dengan persaingan bisnis di tempatnya sendiri. Jadi tidak langsung, dia bukan menjual produknya langsung, tapi dia dengan modusnya adalah, ini barusan kita lakukan juga di Badan Narkotik Nasional, tetapi langsung dengan tindak pidana pencucian uang. Belum dia sampai kepada produk membuat perusahaan, tetapi sudah ada kejahatannya, kemudian tindak pidana pencucian uangnya. Nah, kalau berdampak langsung terhadap negara asal, yaitu tadi yang sudah dijelaskan kaitan dengan wildlife, ya, hewan langka. Kemudian di Indonesia langsung kita juga terancam punah karena banyak yang dijual. Kemudian transaksi jual beli dilakukan di situs eBay dan PayPal dari Indonesia itu ke tempat negara lain, sehingga kenapa salah satu faktor 2015 itu dimasukin sebagai transnasional. Kemudian kalau kita lihat terjadinya juga bom Bali, pemberlakuan travel warning terhadap Bali, kemudian dia kejahatan transnasional, tapi secara tidak berdampak, tidak langsung itu kepadanya, karena di-ban kita untuk travel warning atau travel advisory. Ini kalau teorinya Madsen itu kaitan dengan hubungan kejahatan transnasional, kemudian bagaimana hukum internasional dan kejahatan terorganisasi. Konvensi PBB ini banyak sekali konvensi, nanti ya kalian bisa lihat aja, mulai UN Single Convention on Narcotic Drugs 1961, UN Single Convention on Narcotic Drugs, dan ini masih kita anut sampai sekarang. Convention on Offenses and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft. Ini juga ada UN Convention on Psychotropic Substances. Tapi sekarang kita tidak ini lagi, tapi semua kita anggap itu sebagai narcotics. Dan seterusnya, kalian bisa baca sendiri. Berikutnya juga ya, kaitan dengan convention ya, ada juga 2003 itu UN Convention dan sebagainya kaitan dengan corruption. Kemudian ratifikasi konvensi PBB terkait kejahatan itu ada dalam undang-undang kita. Sampai dengan kita lihat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006 tentang pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of the Terrorism 1999. Jadi semua kalau ada convention kemudian kita ratifikasi, kita akan menjadikan itu undang-undang. Untuk negara-negara tertentu, contohnya Australia, apabila udah ada convention itu otomatis menjadi undang-undangnya mereka. Kita tidak harus kita ratify atau kita ratifikasi. Kemudian kita lihat juga ketentuan perundangan terkait kejahatan transnasional. Misalnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 79 tentang extradition. Ini perlu kalian pelajari karena pada waktu kita berbicara tentang transnational crime, itu juga kita berbicara tentang extradition. Itu lain lagi prosesnya. Contohnya, pada waktu salah satu tersangka kejahatan di Rumania melakukan corruption,
dan money laundering di negaranya, kemudian lari ke Indonesia. Pada waktu itu dia tinggal di Bali, kemudian bolak-balik dia tinggal di Jakarta. Itu pertama kali kita lakukan proses extradition by the law, ya, maksudnya yang bukan handing over. Jadi kalian harus lihat antara yang terjadi banyak yang kita lakukan adalah police to police cooperation, atau itu tidak diatur dalam tadi kalian sudah lihat irisan-irisan international law, tapi tidak melanggar karena ada kerjasama juga namanya police to police atau law enforcement to law enforcement. Kemudian kita lihat di sini more than 34,000 unlicensed or fake product were being sold across some 2,000 websites. They included falsified mask, substandard hand sanitizer, corona spray, coronavirus package. Jadi contoh-contoh kasus kejahatan yang terjadi selama pandemik ini. Jadi korban kejahatan tidak hanya individual, tetapi juga negara. Berdasarkan contoh ini dapat dilihat bahwa negara juga mengalami kerugian besar saat situasi. Jadi masih banyak pelaku-pelaku cyber dan juga yang berkaitan dengan health itu untuk melakukan tindak pidana, ya. Ini berkaitan dengan fraud dan money laundering itu pada situasi pandemik sekarang ini. Kesimpulan kita, kejahatan transnasional, kejahatan yang dilakukan lebih dari satu negara, dilakukan satu negara, namun bagian penting ini yang harus kalian lakukan, ya. Diskusi ini saya tawarkan kepada kalian, tapi saya pingin tuh bagaimana saya bisa melakukan dari cara berpikir kalian. Kalau bikin kelompok diskusi, nanti ada yang berdiskusi, ada yang tim yang ini, yang hanya doa restu. Jadi coba ketua kelas gimana? Apakah mau perorangan atau mau per grup? Dan grup berapa orang? Saya tawarkan. Kalaupun per kelompok, kami juga siap, Jenderal. Oke, kalau begitu, saya satu dari diskusi atau yang perlu kalian lakukan, membuat suatu tulisan. Yang pertama, menurut Anda bagaimana upaya-upaya pencegahan kejahatan yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi kejahatan transnasional? Nah, ini kalian buat dalam tulisan, ya, perorangan. Kirim ke dosen.petrusgolose@gmail.com. Kemudian yang kedua, lakukan juga itu, bikin tugas secara kelompok, kalian atur kelompoknya, yang penting cantumkan nama. Vaksin COVID-19 sudah ditemukan dan diedarkan. Mungkin Indonesia sendiri pada bulan ini akan mulai menjuntikan vaksin kepada tenaga medis dan prioritas yang lain. Menurut analisis Anda, bagaimana prediksi kejahatan transnasional saat ataupun setelah vaksin didistribusikan? Jadi saya rasa itu yang perlu saya sampaikan, dan ini jamnya sudah 1,5 jam. Saya terima kasih, saya minta kalau saya ngajar, kalian harus standby ya minimal 5-10 menit sebelum, karena saya pasti kalau tidak ada kegiatan, saya pasti on time. Ya. Saya terima kasih kepada ketua kelas yang sudah menyiapkan. Silakan nanti hasil-hasil diskusi itu dikirimkan. Ya. Kemudian nanti juga kita lihat bersama ya keseriusan kalian dalam membahas materi-materi yang disampaikan. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Selamat pagi.